cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Hai hai halo, selamat pagi anak kelas 1 Surabaya yang hebat-hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semua dalam keadaan sehat dan tetap harus selalu ceria. Selama 30 menit ke depan kalian akan belajar bersama dengan Bu Mita. Nah, kalau sudah bertemu Bu Mita, berarti hari ini kita belajar tentang SBDP. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita harus mengucap syukur karena kita sudah diberi kehidupan, masih bisa bernafas, masih bisa semangat, masih bisa ceria sampai hari ini. Ambil sikap berdoa yang baik, duduk yang manis, jaga jaraknya dengan televisi, jangan terlalu dekat. Tundukkan kepala, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah, biar makin semangat, masih ingat yel-yel yang selalu Bu Mita ajarkan pada saat kita pembelajaran SBDP? Masih ingat ya pasti? Anak kelas 1 Surabaya, sehat, cerdas, ceria, luar biasa. Sekali lagi ya, biar semakin semangat. Anak kelas 1 Surabaya, sehat, cerdas, ceria, luar biasa. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang berekspresi melalui karya 3 dimensi. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang karya dimensi, yaitu 2 dimensi. Ada yang masih ingat karya 2 dimensi seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, pada pembelajaran sebelumnya di bulan kemarin kalian sudah belajar tentang membuat karya 2 dimensi, yaitu pohon musim kemarau. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang karya 3 dimensi. Agar semakin semangat, Ibu akan mengajak kalian bernyanyi lagu tentang kapal api. Sebelum kita bernyanyi bersama, Bu Mita ajarkan ya gerakannya. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut, makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Putar tangannya. Asapnya yang putih mengepul di udara. Bisa ya geraknya? Kita bernyanyi bersama-sama ya. Ayo ikutin gerakannya Bu Mita ya. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut, makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Tangannya. Asapnya yang putih mengepul di udara. Sekali lagi. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut, makin lama makin jelas bentuk rupanya. Tangan satu dulu. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Muter tangannya. Asapnya yang putih mengepul di udara. Oke. Sudah semakin semangat? Pastinya sudah semakin semangat. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang karya ekspresi. Bu Mita mau mengingatkan kembali ya, apa itu karya ekspresi? Karya ekspresi itu disebut juga sebagai karya seni rupa.
Karya seni rupa itu adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan menggunakan media yang bisa ditangkap dengan mata dan bisa kita rasakan. Nah, karya seni ini dibagi menjadi dua. Karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Karya seni 2 dimensi yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Dan pada hari ini kita akan belajar atau kita akan bersama-sama membuat karya dimensi 3 dimensi. Nah, masih ingat perbedaannya karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi? Nah, ini perbedaannya. Karya 2 dimensi itu hanya mempunyai panjang dan lebar. Sedangkan karya 3 dimensi itu mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga kita bisa melihatnya dari segala sisi. Jika karya 2 dimensi hanya bisa dilihat dari depan saja. Nah, nih contoh dari karya 2 dimensi. Yang pertama adalah lukisan, foto, terus gambar. Ada apa lagi ya Bu? Masih banyak lagi karya-karya 2 dimensi. Ciri-ciri karya 2 dimensi hanya mempunyai 2 sisi, yaitu panjang dan lebar. Kalau dia hanya mempunyai panjang dan lebar, sudah pasti itu termasuk karya 2 dimensi. Nah, sedangkan karya 3 dimensi, karya yang mempunyai 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya ini bisa kita lihat dari segala arah, bisa kita pegang. Nah, contohnya ada candi, banyak candi yang ada di Indonesia. Patung, anyaman. Nah, pada pertemuan sebelumnya Bu Mita sudah menunjukkan kepada kalian miniatur kapal. Nah, pada hari ini kita akan membuat karya 3 dimensi ini. Apa yang akan kita buat? Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai halo, kembali lagi bersama Bu Mita dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, sebelum iklan tadi kalian sudah mengingat kembali pelajaran tentang karya ekspresi 2 dimensi dan karya ekspresi 3 dimensi. Sebelum kita lanjut dengan membuat karya 3 dimensi, masih ingat yel-yel tadi? Anak kelas 1 Surabaya, sehat, cerdas, ceria, luar biasa. Ayo kita nyanyi sebentar ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah anak-anak sudah semakin semangat? Sudah. Di depannya Bu Mita ini ada beberapa botol bekas. Biasanya kalau kita setelah meminum air minum yang ada di botol ini, kita apakan ya botolnya? Biasanya langsung kalian buang. Jangan langsung dibuang. Botol-botol bekas ini bisa kita manfaatkan untuk membuat karya kerajinan 3 dimensi. Selain bisa dapat membuat karya kerajinan 3 dimensi, kita juga bisa menjadi pahlawan, yaitu pahlawan lingkungan, karena kita sudah mengurangi jumlah sampah botol yang ada di bumi. Jika bisa dimanfaatkan, ayo kita manfaatkan. Jangan habis minum langsung kita buang. Itu akan menambah banyak sampah yang ada di bumi. Nah, botol-botol yang ini, botol-botol yang tidak terpakai, kalian kumpulkan. Kita akan membuat
kapal sesuai dengan lagu yang sudah kita nyanyikan pada awal pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, Bu Mita akan membuat kapal mainan. Kapal mainan apa ya, Bu? Nah, kapal mainan ini termasuk dalam variasi yang hampir sama seperti yang ada di buku tema 8 subtema 4. Bu Mita modifikasi sehingga menjadi kapal mainan ini, sehingga kapal mainan ini bisa bergerak. Alat dan bahannya yaitu yang pertama adalah botol plastik bekas, kalau bisa ukurannya yang kecil, kemudian sumpit. Biasanya kalau kalian sudah makan mie, selesai makan mie, sumpitnya jangan langsung dibuang, bisa kita gunakan untuk membuat kerajinan ini. Yang selanjutnya adalah isolasi, atau bisa menggunakan lem tembak jika punya di rumah. Kalau tidak punya, bisa menggunakan isolasi. Selanjutnya adalah lem, karet gelang, dan sendok plastik. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan ini biasanya kita sebelumnya gunakan untuk makan, untuk minum. Nah, kita akan mendaur ulangnya menjadi kapal mainan. Ayo kita bersama-sama menjadi pahlawan lingkungan. Cara pembuatannya yang pertama yaitu kalian tempelkan sumpit pada sisi botol seperti ini. Tempelkan di kanan kiri botol menggunakan isolasi. Jika di rumah mempunyai lem tembak, bisa menggunakan lem tembak. Setelah itu kalian rekatkan atau agar lebih seret, agar lebih rapat, kita ikat menggunakan karet gelang. Nah, seperti ini. Jika kalian mengalami kesulitan, bisa minta bantuan orang tua atau kakak yang ada di rumah. Selanjutnya, setelah kita mengikatkan ini, kita ikat sisa karet gelang yang lain ke bagian bawah sumpit seperti ini. Ikatnya seperti ini ya. Dua seperti ini. Dua dulu. Lalu diambil dari tengah langsung ke samping, ambil lagi ke tengah langsung ke samping. Nah, seperti ini. Selanjutnya kalian ambil 2 sendok bekas, kalian potong terlebih dahulu ujung-ujungnya ini kalian potong dulu. Seperti ini, kita hanya butuh sendoknya saja ya, tidak perlu gagangnya. Kemudian kalian rekatkan kedua sendok tadi menggunakan isolasi seperti ini. Atau jika mempunyai lem tembak, menggunakan lem tembak seperti ini. Nah, bisa ya direkatkan. Dan kalau meletakkan sendoknya posisinya terbalik, yang atas ke depan, yang bawah ke belakang. Nah, setelah itu kita meletakkan sendok ini ke tengah-tengahnya karet seperti ini. Lalu kita rekatkan menggunakan isolasi atau menggunakan lem tembak. Setelah itu kalian bisa menghias kapal-kapal ini sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Cara memainkannya bagaimana, Bu? Cara memainkannya, kalian putar terlebih dahulu sendok yang ada di sumpit seperti ini. Nah, kalian putar-putar, lalu kalian tinggal letakkan di dalam air. Gunanya sendok ini sebagai baling-baling sehingga dia dapat berputar sehingga
Kapal jika diletakkan di dalam air bisa bergerak. Mudah sekali ya membuatnya. Setelah yang satu ini, Bu Mita akan menunjukkan kalian miniatur kapal atau kreasi kapal dari botol bekas dengan cara yang lain. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, halo. Masih semangat semuanya anak kelas 1 Surabaya? Masih dong? Masih bersama dengan Bu Mita dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, sebelum iklan tadi kita sudah membuat kapal mainan. Nah, Bu Mita tadi udah janji akan menunjukkan kepada kalian kapal mainan, variasi kapal mainan dari botol bekas yang lain, yaitu kapal balon, menggunakan balon. Bahan yang digunakan hampir sama seperti kapal mainan tadi, yaitu adalah botol bekas, balon. Hanya perbedaannya kita pada ini menggunakan balon. Jika pada kapal sebelumnya menggunakan sendok, alat penggeraknya sendok, pada kapal balon ini alat penggeraknya adalah balon. Nah, selanjutnya adalah sedotan, lem, sama seperti sebelumnya, lem atau isolasi. Jika di rumah mempunyai lem tembak, bisa menggunakan lem tembak. Selanjutnya, stick ice cream. Nah, perbedaannya di sini juga. Di sini kita menggunakan stick ice cream. Kalau kalian habis minum ice cream, sticknya jangan dibuang. Kita bisa gunakan untuk membuat kapal balon. Cara membuatnya mudah, yaitu kita merekatkan dua botol ini menggunakan isolasi. Setelah itu seperti ini. Ini contoh dari Bu Mita yang sudah Bu Mita rekatkan menggunakan isolasi. Kemudian kalian susun stick ice creamnya seperti ini. Dan kita tempelkan menggunakan lem. Ini sebagai tempat, kalau kita di dalam kapal, ini tempat duduknya kita ya. Setelah itu kalian letakkan sedotan di atas stick ice cream ini dan kita rekatkan menggunakan balon. Jadi cara memainkannya mudah. Kita tinggal tiup balonnya, kita langsung letakkan di atas air. Langsung balonnya mengeluarkan udara, langsung kapalnya bergerak. Mudah ya? Kalian mau pilih yang mana? Kapal balon atau kapal mainan? Kalian bisa membuatnya sesuai dengan kreasi kalian. Bu, aku lebih suka membuat kapal balon, lebih mudah. Boleh. Kalian juga bisa menggunakan kapal balon. Atau kalau kalian menginginkan membuat miniatur kapal menggunakan kapal mainan dengan media sedotan tadi juga bisa. Sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Jika di rumah mempunyai sedotan, gunakan sedotan. Jika di rumah mempunyai sumpit, gunakanlah sumpit. Gunakanlah barang-barang yang sudah tidak terpakai di rumah. Daripada kita buang, lebih baik kita olah menjadi suatu hasil kerajinan yang bermanfaat. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini hampir sama dengan kesimpulan pada pembelajaran kita pada bulan lalu, yaitu karya ekspresi itu juga disebut sebagai karya seni rupa. Karya seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap dengan mata dan dirasakan saat diraba. Jadi bisa kita pegang kalau karya seni tersebut. Karya seni itu dibagi menjadi dua, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi.
Karya dua dimensi itu mempunyai panjang dan lebar. Contohnya adalah foto, lukisan, ada juga figura. Karya tiga dimensi mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya ada candi, anyaman, tas, patung, kapal, mainan yang sudah kita buat tadi. Nah, tugas untuk kalian di rumah. Pada saat ini kan kalian masih menjalani penilaian akhir tahun. Setelah penilaian akhir tahun, kalian dapat mengerjakan tugas ini, yaitu kalian bersama dengan orang tua, kalian membuat kapal mainan atau kapal balon. Pilih salah satu saja yang bahan-bahannya terdapat di rumah kalian. Kalian manfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Kemudian kalian meminta bantuan orang tua untuk memfoto atau memvideo pada saat kalian memainkan kapal kalian. Lalu kalian bisa mengirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Nah, anak-anak, tidak terasa sudah 30 menit Bu Mita sudah menemani kalian dalam pembelajaran hari ini. Bu Mita ingin menyampaikan satu pesan melalui lagu. Masih ingat lagu yang sudah Bu Mita putarkan pada pertemuan sebelumnya? Jika belum, mari kita bernyanyi bersama-sama. Ikutin Bu Mita ya. Tidak apa berdiam di rumah, sementara tidak ke sekolah. Belajar bersama ayah bunda di rumah Saja tidak apa berkurang mainnya, sementara tak bertemu teman. Hidup bersih sehat cuci tangan, yuk kita bersama melawan corona. Jagalah diri dan keluargamu, jagalah tetangga di sekitarmu, jaga jarak, gunakan maskermu. Semua untuk lindungimu, lindungiku. Nah, Bu Mita pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, sampai jumpa. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.